sekarang saya bersama dengan Kakak Bugala Mauran yang merupakan seorang penulis novel sastra dan saat ini bekerja sebagai seorang wartawan di salah satu stasiun televisi. Sekarang saya akan mewawancari Kakak Buga mengenai adat maupun budaya Lama Holot kita. Baik Kakak Buga, pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan Kakak mengenai adat dan budaya Lama Holot kita serta perkembangannya untuk saat sekarang? Kalau menurut saya, budaya itu kan kebiasaan, Ya, kebiasaan yang terjadi di masyarakat, yang berlangsung terus-menerus. ya, yang berlangsung terus-menerus. Jadi agak beda dengan adat misalnya. Ya. Budaya itu kan diciptakan secara kelompok dan dilakukan kemudian bisa berubah. Ya. Kalau adat itu kan sesuatu yang diwariskan dan diupayakan supaya dipertahankan. Tetap berjalan. Iya, tetap berjalan oleh kelompok tertentu. Jadi budaya itu kan kita ciptakan, kita menciptakan budaya, misalnya budaya disiplin, budaya kebersihan, itu kan kita menciptakannya. Kalau adat ini kan dalam pengertian orang Lama Holot itu sesuatu yang diwariskan dan harus dipertahankan. Jadi kalau kita tidak menyelenggarakan sebuah ritus atau adat istiadat, sanksi sosial ataupun karmanya itu pasti ada. Ini kan menurut kepercayaan orang Lama Holot. Yang Kakak Buga lihat pada masa sekarang hingga perkembangan teknologi yang semakin merak ini, apakah adat maupun budaya ini masih tetap berjalan? Kan budaya kan bisa dapat berubah-ubah. Namun adat ini apakah masih dilaksanakan sesuai dengan yang diajarkan terlebih dahulu? Iya. Kalau budaya itu kan dia tetap berkembang, dari waktu ke waktu dia tetap berkembang. Dalam adat juga saya melihat sepertinya ada perubahan-perubahan. Saya tadi malam kan berdiskusi dengan Kak Michael itu soal adat, dan dulu itu misalnya dalam satu upacara adat mereka harus mengorbankan banyak ekor babi misalnya, karena memang dulu itu banyak babi. Sekarang jadi yang mereka korbankan waktu itu sesuai dengan situasi sosial mereka waktu itu, dan mengorbankan banyak babi itu bukan suatu permasalahan. Ya. Sekarang ini kan banyak terjadi yang dilakukan ritual-ritual adat dengan mengorbankan banyak hewan, dan justru itu memberatkan ya kita sebagai pelaksana adat istiadat itu, yang menurut saya juga tidak sesuai dengan konteks. Karena dulu mungkin mereka bisa mengorbankan banyak babi karena piaraannya banyak sekali, sementara kalau kita sekarang harus mengorbankan juga banyak korban hewan untuk sebuah acara adat yang seharusnya pada intinya kita cukup mengorbankan beberapa saja, tetapi kita harus mengorbankan banyak mungkin dengan alasan gengsi atau harga diri, itu juga kan nanti memberatkan kita. Sementara kan intinya ya palingan kita hanya mengorbankan 1-2 ekor kambing atau babi saja. Saya rasa pergeseran justru ke arah situ. Jadi kita sepertinya membesar-besarkan adat istiadat yang pada akhirnya merugikan kita sendiri. Menurut pandangan Kakak, apakah budaya yang kita tanamkan di Lama Holot ini ada yang sesuai dengan norma atau ada yang tidak sesuai dengan norma? Jika ada yang sesuai dengan norma, namun dalam pelaksanaannya apakah sesuai dengan norma tersebut? Ini budaya. Budaya. Kalau budaya itu kan sesuatu yang kita ciptakan. Ya. Dan kadang justru dengan penciptaan budaya itu menjerumuskan kita kepada salah satu sesuatu yang kita perangi, misalnya kemiskinan. Ya. Jadi kita lihat saja misalnya ada perayaan-perayaan begitu. Ini kan suatu budaya yang sementara diciptakan oleh orang-orang Lama Holot. Perayaan sambut baru harus bikin pesta, pernikahan juga harus bikin pesta. Ini kan satu budaya yang sementara diciptakan dan justru sangat merugikan kita semua. Dan saya pikir budaya itu diwariskan dan diajarkan kepada anak-anak generasi selanjutnya tanpa disadari. Kita sementara mengajarkan kepada mereka bahwa kita mengumpulkan uang banyak-banyak hanya untuk dihabiskan bersenang-senang. Itulah kelemahan kita, dan mungkin karena itulah
pola pikirnya seperti itulah yang membuat kita tetap miskin. Kita sementara mengajarkan kepada mereka bahwa kita mencari uang yang banyak, kemudian kita menghabiskannya untuk bersenang-senang. Kita mencari uang lagi, menghabiskan untuk bersenang-senang, dan kita tetap miskin. Jadi kita menciptakan sebuah budaya yang pada akhirnya merugikan kita sendiri. Jadi mungkin pola pikir untuk budaya ini sendiri itu bukan untuk tidak berpikir untuk kedepannya, melainkan untuk masa sekarang gitu. Iya, ini kan pola pikir yang diwariskan, dan kita tanya saja orang yang punya barang, yang punya harta lah gitu, pola pikirnya pasti berbeda dengan kita rakyat biasa, karena mereka berpikir mencari uang kemudian berinvestasi, sementara kita berpikir mencari uang untuk dihabiskan bersenang-senang, bikin pesta semuanya. Jadi itulah yang membuat kita penciptaan sebuah budaya yang akhirnya merugikan kita. Kalau kita berpikir bahwa oh iya, kita boleh melakukan pernikahan, tetapi ya sudahlah ya kita bikin yang inti-inti saja lah, sederhana, itu kan tidak terlalu merugikan kita. Bagi kita masyarakat Flores Timur, mempertahankan budaya adat itu sendiri dari dulu hingga sekarang itu bisa dipertahankan. Namun kita ambil contoh untuk salah satu budaya itu budaya kebersihan. Untuk mempertahankan budaya kebersihan ini sangat sulit dalam waktu yang lama. Paling hanya dilakukan untuk waktu yang singkat saja. Namun untuk bertahan sampai waktu yang lama itu sangat sulit. Kira-kira menurut kakak apa alasan atau tantangan yang mempengaruhi hal tersebut? Tantangan ya, alasan mengapa sebuah budaya kebersihan itu sulit dikembangkan. Karena saya juga berpikir apakah memang budaya kebersihan itu ada di kita, tapi kan ini kita bisa ciptakan. Kita bisa ciptakan budaya kebersihan dengan membuat begitu banyak kegiatan-kegiatan dari hal-hal kecil juga bisa. Dari hal kecil. Tanggapan atau dukungan dari pemerintah juga sangat dibutuhkan, karena sebuah norma itu bisa diwariskan dengan begitu kuat kalau didukung dengan seperangkat peraturan lah dari pemerintah, ada sanksi-sanksinya, ada apresiasi yang diberikan terhadap upaya melakukan kebersihan. Jadi misalnya ada komunitas-komunitas yang melakukan kebersihan, ya pemerintah punya tugas untuk mendukung, memberikan apresiasi kepada komunitas itu, dan itu harus disebarluaskan. Untuk dukungan pemerintah dalam menanamkan budaya kebersihan di lingkungan kita itu ada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sekarang mengenai peraturan mengenai sampah plastik. Itu misalnya digantinya sampah plastik seperti botol aqua gelas di pesta-pesta itu dengan menggunakan gelas saja agar dapat mengurangi sampah plastik. Namun tanggapan kakak mengenai peraturan ini, apakah sudah dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat di lingkungan kita di Lamaholot ini? Banyak ya peraturan-peraturan yang dibuat untuk diikuti. Permasalahannya bagaimana kita mengukur keberhasilan peraturan itu, bagaimana kita bisa mengawasi semua masyarakat itu menggunakan botol-botol yang bukan dari plastik. Kan kita tidak punya alat ukur untuk mengontrol semua masyarakat harus menggunakan itu, jadi agak setengah mati. Nah ini kan kesadaran pribadi itu yang sangat diperlukan, dan menggunakan botol plastik itu kan sangat mencemarkan lingkungan toh. Jadi selain peraturan-peraturan itu, kita harusnya menumbuhkan kesadaran pribadi dulu, dan kesadaran itu muncul haruslah dibarengi dengan informasi tentang sampah plastik itu. Jadi selain peraturan, sosialisasi juga harus dilakukan terus-menerus kepada masyarakat bahaya penggunaan sampah plastik, sehingga orang membuat peraturan harus diimbangi juga dengan sosialisasi supaya orang bisa mengerti kenapa mereka harus menggunakan botol-botol selain plastik misalnya.
pertanyaan berikut, bagaimana cara kita terkhususnya masyarakat Lemah Hulot ini agar dapat menanamkan budaya kebersihan di lingkungan kita, baik melalui hal-hal kecil terlebih dahulu. Ini menanamkan ya? Menanamkan budaya. Ya. Kalau selain peraturan pemerintah juga kan, saya tetap kembali kepada kesadaran pribadi, tetapi itu juga harus didukung dengan penjelasan kepada mereka tentang bahaya soal ketidakbersihan lingkungan. Jadi dibandingkan dengan kebersihan lingkungan atau dengan ketidakbersihan lingkungan, kita harus memilih kebersihan lingkungan dengan alasan tertentu. Mereka harus tahu, masyarakat kita harus tahu bahwa kalau kita tidak bersih, berarti akibatnya seperti ini. Hal itu mungkin bisa menumbuhkan kesadaran untuk tetap melakukan kebersihan lingkungan. Menurut pandangan kakak, apa saja tantangan untuk kami kaum muda yang mau melakukan perubahan dalam bidang budaya maupun bidang lainnya yang dapat membawa dampak positif untuk kita semua? Bagaimana cara kami kaum muda yang ingin melakukan perubahan dalam menghadapi tantangan atau hal-hal yang mempengaruhi kami untuk melakukan perubahan tersebut? Iya, ini untuk kaum muda, kaum milenial. Perubahan itu pada dasarnya tidak selalu menyenangkan semua orang. Jadi sesuatu hal kecil yang menyimpang dari hal yang wajar dilakukan selama ini biasanya mengundang curiga dari orang-orang di sekitarnya, dan itu biasanya wajar. Kita ingin menggalakkan budaya kebersihan di sini biasanya menimbulkan pandangan sinis dari orang-orang. Ini kenapa harus bikin begitu? Tapi itu sebenarnya wajar saja. Yang perlu dilakukan sekarang kaum muda adalah kalau memang membangun sebuah komunitas yang berfokus pada kebersihan lingkungan, ya harus secara berkala melakukan kegiatan aktivitas seperti itu, sehingga menunjukkan identitas bahwa iya kami aktivis lingkungan. Pengalaman pembuatan komunitas ini kan kadang pada awalnya itu bergeraknya maju sekali, penuh semangat, tetapi dalam perjalanan kadang juga mati. Kita harapkan supaya komunitas kebersihan, kebersihan yang dibentuk itu tetap berjalan. Apapun kegiatannya harus dilakukan secara berkala. Karena untuk komunitas, misalnya komunitas kecil di daerah ini itu pada awalnya juga kurangnya dukungan misalnya dari pemerintah untuk komunitas kecil. Namun jika ia terus berjalan juga akan berkembang, dan pemerintah juga akan melihat komunitas ini membawa pengaruh yang positif. Jadi maka dari pandangan pemerintah itu, maka pemerintah mulai menyalurkan dukungan, bantuan terhadap komunitas gitu. Iya, karena sebenarnya apresiasi dari pihak lain itu hanyalah imbas, bukan tujuan kita. Kita membentuk komunitas itu bukan bertujuan supaya mendapatkan pengakuan dari orang-orang. Seharusnya jangan seperti itu. Kita membangun komunitas itu untuk kalau misalnya komunitas kebersihan, ya kita membersihkan lingkungan. Tidak peduli entah nanti diapresiasi oleh orang lain atau tidak, yang penting kita membersihkan lingkungan. Apresiasi akan muncul kalau kita secara giat melakukan kegiatan-kegiatan itu. Pertanyaan yang terakhir, apa pesan atau harapan kakak untuk anak muda atau masyarakat Lemah Hulot dalam mengembangkan budaya Lemah Hulot maupun budaya adat sendiri? Iya, kalau ini kan penuh dengan polemik menurut saya sendiri, karena saya selalu berpikir apakah memang budaya adat diciptakan untuk membuat kita miskin, misalnya kalau kita bicara dari sisi ekonomi. Seperti tadi misalnya kita menggelar pesta-pesta yang terlalu mewah untuk sesuatu yang sebenarnya kita bisa lakukan secara sederhana. Kita menumbuhkan nilai sederhana sebenarnya kalau kita mau menerapkan itu. Nah, yang sekarang terjadi kan kita menanamkan nilai berfoya-foya. Pesta sambut baru, pernikahan juga kita menanamkan nilai berfoya-foya pada saat itu. Kemudian ini kan soal
apa adat tadi ya, Ya, adat dan budaya. adat dan budaya. Orang selama ini berpikir bahwa dengan berkumpul bersama orang menjalin persahabatan, persaudaraan. Dengan buat pesta, orang semua berkumpul Silaturahmi semakin erat. silaturahmi. Tetapi jangan lupa di saat-saat pesta itu orang selalu berkelahi. Oh iya ya. Iya. Selalu ada kejadian kayak tabrak, Iya. mabuk. Di kampung itu orang menunggu pesta supaya bisa apa ya? Ini kan berkelanjutan. Iya. Pesta sebelumnya mereka berkelahi, pesta kali berikut mereka akan mencari untuk berkelahi lagi. Jadi jangan lupa bahwa penyelenggaraan pesta untuk apa membuat orang berkumpul, menjalin silaturahmi, tetapi karena pesta juga lah yang bisa membuat orang saling bermusuhan. Jadi memang kita kalau menilai, mempelajari adat secara lebih serius kan, kita akan mencari lagi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya toh. Tetapi secara kasat mata kan kita harus bisa memilih apa yang terbaik yang harus kita lakukan demi menjaga apa kesederhanaan kayak pesta penyelenggaraan tadi ataupun persaudaraan. Dan penyelenggaraan secara besar-besaran itu tidak menjamin kita tetap bersaudara, justru bisa menimbulkan konflik di antara kita. Baik teman-teman, itu wawancara saya bersama dengan Kakak Buga mengenai budaya dan adat Lamaholo di sini. Terima kasih.